Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah Magfiroh dengan NIM 2312484 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Dr. Helnanelis MPD. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sepengetahuan saya tentang perbandingan antara kurikulum lokal dengan kurikulum internasional. Apa itu definisi kurikulum lokal? Kurikulum lokal adalah seperangkat rencana yang dibuat berdasarkan kebutuhan dan keadaan di lingkungan tersebut, yang berisi tentang tujuan, isi, dan bahan ajar, serta berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan pengetahuannya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di lingkungannya tersebut. Berdasarkan Permendikbud nomor 79 tahun 2024, bahwasanya kurikulum lokal adalah bahan kajian dan mata pelajaran yang muatannya berisi tentang proses pembelajaran peserta didik dan kearifan lokal di lingkungannya. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami keunikan dan kearifan budaya lokal di lingkungan. Sedangkan kurikulum internasional adalah kurikulum yang digunakan oleh sekolah-sekolah internasional, di mana peserta didiknya ini mampu untuk memilih mata pelajaran dengan sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri, serta juga menggunakan bahasa Inggris dalam pengantarannya. Berikut adalah ciri-ciri dari kurikulum lokal, yaitu mencakup kebutuhan, berisi tentang prioritas dan komunitas sekolah. Kedua, yaitu memberikan kesempatan terhadap peserta didik untuk mengembangkan potensi dan pengetahuannya tentang kearifan lokal di daerah tersebut. Tiga, memperkuat identitas budaya seperti sejarah, nilai-nilai, lingkungan fisik, serta sosial di masyarakat. Tiga, memperluas pengetahuan siswa berdasarkan lingkungannya masing-masing. Keempat, memberikan sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan pengetahuannya terhadap lingkungan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, ciri-ciri kurikulum internasional. Pada kurikulum internasional ini memiliki ciri-ciri pendekatan yang holistik, tidak hanya berfokus pada mata pelajaran saja, akan tetapi kurikulum internasional ini juga berfokus pada pengembangan karakter, keterampilan dan juga berpikir kritis. Yang kedua yaitu fokus pada pengembangan dan kemampuan global. Berbeda halnya dengan kurikulum nasional yang hanya berfokus pada pengembangan dan keterampilan serta pengetahuannya yang spesifik untuk di negaranya tersebut. Yang ketiga yaitu mengajarkan kepada peserta didik tentang berpikir kritis, kecerdasan emosional, dan juga keterampilan intelektual dan sosial. Selanjutnya, mengajarkan rasa solidaritas dan juga rasa empati yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu karakteristik yang dimiliki oleh kurikulum lokal dan kurikulum internasional. Yang pertama yaitu kurikulum lokal. Kurikulum lokal materinya itu berisi tentang potensi yang ada di daerah
tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu materi kurikulum lokal ini tidak dapat digabungkan oleh materi pelajaran yang sudah ada. Selanjutnya, kurikulum lokal ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan serta kompetensinya terhadap lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya. Selanjutnya, kurikulum lokal ini menjadi kewenang pemerintah daerah untuk menerapkannya. Selanjutnya, pengembangan kurikulum lokal dapat dilakukan untuk mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan di daerah tertentu. Selanjutnya, bahan pelajaran kurikulum lokal ini sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, keadaan secara fisik maupun secara pendekatan psikis. Yang keempat yaitu tujuan dari kurikulum lokal dan kurikulum internasional. Tujuan dari kurikulum lokal yaitu mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan lokal. Pada kurikulum lokal ini memungkinkan untuk pelestarian budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal agar tidak hilang dan tidak terlupakan oleh generasi muda. Selanjutnya, meningkatkan relevansi. Pendidikan yang disesuaikan dengan relevansi daerah akan lebih relevan bagi siswa karena membantu siswa untuk memahami lingkungan dan memahami kebutuhan bagaimana mengaplikasikan daerah tersebut untuk berkembang. Selanjutnya, mengembangkan potensi daerah. Kurikulum lokal ini mendukung pembangunan yang diajarkan untuk pembangunan ekonomi, sumber daya alam, serta menyiapkan siswa untuk berperan penting dalam proses pembangunan daerahnya. Selanjutnya yaitu membentuk karakter yang berbasis lokal. Pada dasarnya, kurikulum lokal ini mengajarkan pada siswa dalam nilai-nilai lokal yang diajarkan untuk memiliki karakter yang sesuai dengan budaya, otonomi daerah, norma setempat, seperti gotong royong, kerja keras, dan kemandirian terhadap siswa. Yang selanjutnya yaitu mendukung otonomi daerah dalam pendidikan. Kurikulum lokal memungkinkan untuk pemerintah daerahnya berpartisipasi dalam menyusun materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya tersebut. Nah, baik dari tujuan kurikulum internasional ini mengembangkan potensi global, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan yang berpikir kritis secara global, berpikir kreatif, serta mampu beradaptasi agar mereka dapat bersaing di tingkat global, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan atau masalah-masalah global dengan pengetahuannya, keterampilannya, serta pemahaman lintas budaya global. Menerapkan akademik yang diakui secara internasional. Untuk apa? Untuk memastikan kualitas yang dimiliki oleh peserta didik maupun pendidikan setara di berbagai negara. Yang kelima yaitu struktur yang terdapat pada kurikulum lokal dan kurikulum internasional. Yang pertama itu kurikulum lokal, yang yaitu
berisi tentang tujuan. Tujuan di sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui penerapan kurikulum lokal. Yang kedua yaitu materi. Nah, materi di sini adalah materi yang dipilih secara relevan dengan tujuan dan pencapaian terhadap kurikulum lokal dengan mencerminkan khas budayanya seperti sejarah, nilai-nilai atau potensi di daerahnya masing-masing. Nah, di dalam materi pada kurikulum lokal ini terdapat seni budaya, pendidikan jasmani, prakarya, bahasa daerah, serta kearifan-kearifan lokal lainnya. Pada kurikulum lokal ini terdapat teknologi. Maksud teknologi di sini yaitu teknologi lokal. Teknologi lokal yang berinovasi di daerahnya, juga pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di daerah tertentu. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Pada kurikulum lokal ini terdapat beberapa metode pembelajaran seperti metode pembelajaran langsung, berisi ceramah, demokratis, dan praktik langsung. Yang kedua yaitu metode pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis masalah, berisi tentang pemecahan masalah yang terkait dengan kearifan lokal budaya di daerah tertentu. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran kolaboratif, berisi tentang kerja kelompok, diskusi, dan presentasi. Pada kurikulum lokal juga terdapat strukturnya, yaitu ada penilaian. Nah, penilaian kinerja ini berisi tentang presentasi, kinerja kelompok, dan demonstrasi. Selanjutnya yaitu penilaian terhadap sikap seperti observasi, wawancara, dan refleksi. Pada struktur penilaian bertujuan untuk mengukur dan mencapai siswa terhadap tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan oleh pemerintah, peraturan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu struktur poin-poin yang terdapat pada struktur kurikulum lokal, yaitu struktur alokasi waktu. Nah, pada alokasi waktu ini bertujuan untuk menyesuaikan pada mata pelajaran kurikulum lokal yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerahnya. Yang selanjutnya yaitu struktur yang terdapat pada kurikulum internasional. Baik, yaitu diantaranya fokus pada pengembangan keterampilan seorang siswa. Selanjutnya pendekatan interdisipliner, yaitu kurikulum internasional ini mendorong integritas berbagai mata pelajaran untuk menciptakan dan memanfaatkan yang lebih holistik. Selanjutnya yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Yang selanjutnya yaitu penilaian berkelanjutan. Maksudnya di sini yaitu kurikulum internasional penilaiannya dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada ujian akhir, akan tetapi penilaiannya juga meliputi berbagai aspek seperti aspek kinerja, aspek proyek, portofolio, dan juga refleksi diri. Selanjutnya yaitu pengakuan global. Pengakuan global di sini yaitu diakui secara global dan memberikan siswa untuk berkesempatan
melanjutkan pendidikan di berbagai universitas dan lembaga pendidikan di seluruh dunia. Selain itu, kurikulum internasional juga menekankan pada pengembangan karakter. Nah, di sini pengembangan karakter itu mendorong siswanya untuk mengembangkan nilai-nilai seperti nilai toleransi, rasa hormat, serta tanggung jawab terhadap sosial. Keenam yaitu kandungan materi yang ada pada kurikulum lokal maupun kurikulum internasional. Baik, yang pertama yaitu pada kurikulum lokal. Nah, pada kurikulum lokal ini kandungan materinya terdapat atau adanya bahasa daerah. Mengapa demikian? Karena bertujuan untuk agar peserta didik atau siswa ini tidak menghilangkan atau melupakan bahasa daerah dan bahasa lokalnya. Selanjutnya materi kebudayaan dan kearifan lokal yang berisi tentang seperti adat istiadat, nilai-nilai kearifan lokal, seni, musik, atau keunikan-keunikan yang ada pada di suatu daerah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kearifan lokal seperti cara bertani organik, cara kerajinan tangan seperti membatik, terus tenun, itu juga termasuk ke dalam kearifan lokal. Dan juga cara manusia hidup sesuai dengan kebutuhan dan ekosistem ekonominya di suatu daerah tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah dan geografi lokal. Nah, di dalam materi ini terdapat sejarah lokal, termasuk mengetahui tokoh-tokoh di daerah tertentu, seperti misalkan di Aceh ada pahlawan Cut Nyakdin, Cut Nyak Mutia, terus di Banten ada Sultan Hasanuddin, di Maluku ada Kapiten Patimura, dan masih banyak lagi. Berisi juga geografi lokal itu seperti mengetahui flora dan fauna, terus kekayaan sumber daya alam yang ada pada daerahnya. Selanjutnya juga ada nilai-nilai sosial dan karakter sosial, seperti siswa diajarkan atau siswa memaknai gotong royong, kerjasama, toleransi beragama, toleransi berbudaya, toleransi apapun itu, dan juga tanggung jawab terhadap kehidupan dirinya sendiri, dan juga bertanggung jawab terhadap kehidupan di sosialnya yang mereka tinggal. Selanjutnya juga ada materi ekonomi lokal, seperti maksud ekonomi di sini penghasilan daerah tertentu, seperti khas daerahnya, seperti yaitu pertanian, perikanan, industri lokal seperti cengkeh, kopi, dan juga lainnya. Ada juga materi kerajinan tangan seperti membatik, mengukir, seperti di daerah Pekalongan yang terkenal dengan ukiran dan juga batiknya. Kandungan materi dari kurikulum internasional diantaranya yaitu keterampilan dalam berbahasa Inggris dan asing. Yang kedua yaitu sains dan teknologi. Nah, maksud di sini yaitu siswa dapat mendalami tentang sains seperti fisika, kimia, biologi, serta teknologi modern yang
melesat pada zamannya, seperti recording, robotika, dan kecerdasan buatan atau sekarang kita sebut sebagai AI. Pada kandungan materi kurikulum internasional juga terdapat humaniora global yang berisi tentang sejarah dunia, geografi internasional, hak asasi, serta politik dan juga isu-isu yang terdapat pada dunia global. 7 yaitu ada metode pembelajaran yang ada pada kurikulum lokal. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek atau bisa juga disebut project based learning. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah atau disebut juga dengan problem based learning. Selanjutnya ada metode berbasis inquiry, bisa juga disebut inquiry based learning. Selanjutnya pembelajaran berbasis aktivitas, activity based learning. Aktivitas di sini siswa dapat belajar dengan lebih menyenangkan dan mengembangkan keterampilan motorik dan juga sosial untuk memahami konsep dengan lebih baik. Yang terakhir yaitu metode atau pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya metode pembelajaran yang terdapat pada kurikulum internasional. Di antaranya yaitu ada pembelajaran berbasis proyek, project based learning. Nah, metode ini mendorong siswa untuk belajar melalui proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada kolaboratif learning atau pembelajaran berkolaborasi. Nah, metode ini mendorong atau menekankan terhadap siswa untuk kerjasama antar siswa lainnya seperti kerjasama kelompok, diskusi kelompok untuk memecahkan masalah-masalah yang ada pada isu-isu global. Yang ketiga yaitu ada pembelajaran berbasis kompetensi atau kompetensi based learning. Nah, metode ini menilai kemampuan seorang siswa berdasarkan pencapaian dan kompetensi yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan oleh kurikulum internasional. Baik, selanjutnya yang ke-8 yaitu kelebihan yang dimiliki oleh kurikulum lokal maupun kurikulum internasional. Yang pertama yaitu pada kurikulum lokal yaitu menghubungkan pembelajaran dengan kearifan lokal. Kurikulum lokal ini juga berfokus pada nilai-nilai sejarah, nilai budaya, isu-isu yang relevan dan yang ada di daerah setempat. Yang selanjutnya yaitu memperkuat identitas lokal atau memperkuat identitas budaya lokal yang terdapat pada daerah tersebut. Selanjutnya memfasilitasi pembelajaran yang relevan. Kurikulum lokal dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik atau keadaan di daerah sehingga pembelajaran lebih relevan dan bermanfaat bagi siswa. Kurikulum lokal juga dapat meningkatkan partisipasi terhadap masyarakat karena kurikulum lokal dapat melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan atau pengajaran sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan dukungan terhadap pendidikan di daerah. Kelebihan yang dimiliki oleh kurikulum internasional. Nah, kelebihannya diantaranya dapat mempersiapkan siswa untuk mengetahui atau memahami isu-isu yang ada pada dunia. Selanjutnya, meningkatkan peluang untuk melanjutkan pendidikan dan karirnya siswa. Bukan hanya itu saja, pada kurikulum internasional ini
siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatifnya terhadap analisis dan pemecahan masalah yang penting untuk disukseskan di dunia kerja. Selanjutnya yaitu meningkatkan siswa untuk keterampilan atau berbahasa Inggris dan juga berbahasa asing lainnya seperti bahasa Prancis, misalkan bahasa Turki, dan bahasa Inggris lainnya atau bahasa asing negara lainnya. Yang kesembilan yaitu kekurangan yang ada pada kurikulum lokal maupun kurikulum internasional. Pada kurikulum lokal ini, kekurangannya terdapat salah diantaranya keterbatasan sumber daya alam, kekurangan keseragaman. Maksud di sini kekurangan keseragaman kurikulum lokal dapat bervariasi antar daerah sehingga sulit untuk mencapai keseragaman atau kekompakan kualitas pendidikan dan standar nasional. Nah, kekurangannya juga ada pada resiko pengabaian materi global karena di kurikulum lokal ini hanya berfokus pada pengembangan atau materi-materi lokal, sedangkan materi globalnya tidak terlalu dikembangkan. Juga ada kekurangannya yang terdapat pada kurikulum ini yaitu ketergantungan pada guru. Maksudnya kurikulum lokal seringkali bergantung pada kemampuan dan kreativitas guru untuk mengembangkan dan mengimplementasikan materi pelajaran yang ada pada kurikulum internasional. Di antaranya yaitu mahalnya biaya, yang kedua yaitu kurangnya relevansi, yang ketiga kesenjangan sosial. Maksud di sini yaitu kurikulum internasional ini dapat memperbesar kesenjangan sosial karena hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu yang mampu membayar biaya pendidikan yang tinggi. Juga beresiko kehilangan identitas lokal atau identitas budaya daerah tersebut. Karena fokus yang kuat pada materi global saja itu juga dapat menyebabkan siswa kehilangan rasa identitasnya terhadap budaya lokal dan kebanggaannya terhadap budaya dan sejarah lokal. Yang ke-10 yaitu persamaan antara kurikulum lokal dengan kurikulum internasional. Nah, baik, di sini sama-sama bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa baik kurikulum lokal maupun kurikulum internasional. Yang kedua yaitu menerapkan pendekatan pembelajaran yang beragam. Kedua jenis kurikulum ini yaitu kurikulum lokal dan juga kurikulum internasional menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang inovatif sehingga mampu membuat siswa belajarnya itu lebih menarik. Selanjutnya yaitu memperhatikan aspek penilaian. Nah, kedua jenis kurikulum ini memiliki sistem penilaian yang dirancang untuk memantau kemajuan seorang siswa dan juga memberikan umpan balik terhadap konstruktif. Penilaian dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti ujian tertulis maupun lisan, terus presentasi, proyek, dan juga portofolio. Nah, meskipun memiliki persamaan di antara kedua kurikulum ini, dapat diingat bahwa kurikulum lokal dan kurikulum internasional memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Seperti kurikulum lokal menekankan pada pengembangan identitas budaya lokal dan juga nilai-nilai budaya kearifan
kearifan lokal. Sedangkan kurikulum internasional lebih fokus pada pengembangan. Maksud pengembangan di sini adalah pengembangan keterampilan siswa terhadap masalah-masalah global atau seiring perkembangan zaman, dan juga yang ke-11 yaitu perbandingan antara kurikulum lokal dengan kurikulum internasional. Nah, yang ke-1 itu perbandingan fokus pada tujuan. Nah, pada kurikulum lokal berfokus tujuannya itu berfokus untuk mengembangkan nilai-nilai budaya lokal seperti budaya lokal di daerah tersebut, kearifan daerah, dan juga sedangkan kurikulum internasional berfokus pada pengembangan keterampilan seperti keterampilan global, pemahaman budaya asing, keterampilan berbahasa asing atau berbahasa Inggris, dan juga berfokus pada kesiapan siswa yang akan bekerja di lingkungan internasional. Selanjutnya pada materi pembelajaran juga terdapat perbandingan. Kurikulum lokal memfokuskan materinya itu terhadap materi pelajaran yang relevan dengan budaya, sejarah, dan juga isu-isu yang ada di lokal seperti sejarah daerah, seni budaya, seni musik, dan juga bahasa daerah lainnya. Sedangkan kurikulum internasional menekankan pada materi pembelajaran bersifat global dan universal. Contohnya seperti bahasa Inggris, matematika, sains, dan studi sosial internasional lainnya. Selanjutnya pendekatan pada pembelajaran. Di dalam kurikulum lokal sering menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan juga pembelajaran berbasis kolaboratif. Sedangkan kurikulum internasional sering menggunakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan siswa secara berpikir kritis, analisis masalah, pemecahan masalah, dan juga contohnya itu contoh pembelajarannya inquiry based learning, project based learning, dan juga problem based learning. Yaitu yang ke-12 yaitu penerapan yang dimiliki oleh kurikulum lokal maupun kurikulum internasional. Nah, pada penerapan kurikulum lokal bertujuan untuk memperkuat identitas lokal, melestarikan budaya di daerah masing-masing, terus kearifan daerah, serta meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan penerapan pada kurikulum internasional yaitu membekali siswa dengan keterampilan sosial, pemahaman budaya, maksud di sini budaya internasional, dan kesiapan untuk bekerja di lingkungan global. Pada penerapan kurikulum lokal dan juga kurikulum internasional di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tantangannya adalah memastikan bahwa kedua jenis kurikulum ini diterapkan secara aktif dan efisien dengan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks lokal serta global, serta berkolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, masyarakat setempat,
dan juga yang terpenting yaitu mencapai tujuan pendidikan yang lebih holistik dan berkelanjutan, dan juga pastinya bertanggung jawab. Implementasi dan tantangan terhadap dua jenis kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum lokal. Nah, seringkali kurangnya sumber daya, contohnya seperti kurangnya pendidik atau kurangnya guru, kurangnya ahli di bidang, terus kurangnya fasilitas, dan juga kurangnya bahan ajar yang tidak berkualitas. Juga kurangnya minat siswa. Terkadang siswa sangat kurang tertarik pada pelajaran yang terkait dengan budaya lokal, terutama jika mereka menggunakan atau menganggapnya kurang relevan dengan masa depan mereka. Selanjutnya yaitu kesulitan integrasi. Nah, pada kesulitan integrasi ini, mengintegrasikan kurikulum lokal dengan kurikulum nasional dapat menjadi tantangan, terutama dalam hal pembelajaran atau penuntunan bobot mata pelajaran sesuai dengan alokasi waktu. Implementasi dan tantangan pada kurikulum internasional. Yaitu yang ada pada biaya yang sangat tinggi, karena kurikulum internasional ini seringkali memerlukan biaya yang cukup mahal untuk biaya sekolah misalkan, terus biaya bahan ajar, dan juga biaya kegiatan tambahan. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan pada akses. Nah, di sini tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang bisa memfasilitasi atau infrastrukturnya ini yang memadai untuk menerapkan kurikulum internasional di sekolah. Yang selanjutnya juga kesulitan beradaptasi. Nah, siswa dan guru memungkinkan akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang ada pada kurikulum internasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan tentang perbandingan antara kedua jenis kurikulum, yaitu kurikulum lokal dan juga kurikulum internasional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe akun YouTube ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.